kami dari PGRI Sekitar Maret. Kali ini Mbak diterima kembali oleh Pak Kadis. Kami ucap terima kasih. Kami bersama langsung dipimpin oleh Ketua PP PGRI Sekitar Maret Bapak Profesor Dr. Samiun beserta rombongan. Ini kata saya gol Pak, ini di KLBK Pak, kantor lama bersemi kembali. Pak Alfi, Pak Dimadi dan Bu Surati, dan saya selaku wakil ketua juga Pak Firdaus dan sekaligus ketua panitia kegiatan PPG dan PPG kemarin. Alhamdulillah hari ini kita ada beberapa hal yang kami sampaikan dan sekaligus mengucap terima kasih Pak, dan sekaligus juga kami akan mengantarkan laporan hasil dari kegiatan kami kemarin ke dinas. Namun sebelum itu mungkin Pak Ketua PPG Kalimantan Barat akan menyampaikan beberapa hal pada Pak Nurul. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kami katakanlah masukan dari teman-teman sejak kemarin kita melaksanakan hari ulang tahun PGRI Kalimantan Barat. Saya beberapa kabupaten kota bisa hadir, kemudian teman-teman juga kita yang tidak bisa saya hadir, dan saya katakan pada kawan-kawan khusus pengurus kabupaten kota kalau dapat ya momen-momen penting seperti itu kalau dapat jangan sampai waktunya bersamaan, karena di PGRI ya agak beda dengan hari ulang tahun proklamasi. Kalau 17 semuanya 17, tapi PGRI kita menyesuaikan dengan kondisi. Pertama kita sesuaikan dengan kondisi di Kalimantan PB. Kemudian setelah PB selesai, kalau pas hari hanya kemarin PB tanggal 27 kita naikkan tanggal 25 sesuai dengan hari H baru PGRI. Kemudian di kabupaten kita minta jangan sampai ada yang sama supaya paling tidak bisa mengikuti. Jadi itulah kami dan PGRI Provinsi Kalimantan Barat. Saya katakan dengan teman-teman selesai semuanya nanti kita akan menyiapkan selain dengan kepala dinas di Provinsi Kalimantan Barat. Kita bisa pada saat pleno tanggal 16 kita ya sepakati ya tanggal minggu ini ya ternyata alhamdulillah ini bisa menerima kita pada tanggal 20 ya Desember 2021 ini. Terima kasih sekali kepada ya. Saya ini Pak Muki ya, Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Pak Muhammad Firdaus Wakil Ketua Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Surasri selaku Bendahara, kemudian Pak Jumadi Kepala Biro ya luar negeri, hubungan luar negeri, kemudian nanti ada Pak Yuda, kemarin kita minta sebagai backup wakil sekretaris ya, kemudian nanti insya Allah Pak Sumardianto sudah kontak saya bahwa ini tidak bisa hadir tepat waktu dan menyampaikan katakanlah sambutan di kegiatan di Kitpen Pontianak. Kami bertujuh seharusnya ya. Kemudian tadi saya katakan berdasarkan informasi dari teman-teman, makanya masukan itu akan kita teruskan. Ya. Tapi sebelum saya teruskan, kalau kami sampaikan Pak Supir terima kasih atas atensi Bapak. Ya saya kira tidak akan pernah melupakan PGRI juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari terutama dalam menjalankan tugas. Jadi Pak Supir juga kan pernah mendukung PGRI ya. Ya, beliau. Ya, saya pernah Pak ulang tahun PGRI di Toba itu naik truk Pak. Ya. Dari kecamatan beliau ke Toba itu naik truk 100 kilo lebih itu. Jalan mutar ya dari itu, dari beliau ke Bodok ke Tayan, nyebrang baru ke Toba. Tembus Tayan kalau tembus sekarang dekat hanya 30 kilo ya. Kalau tembus muter 100 kilo naik truk berdiri.
artinya apa yang Tahun 96 zaman Pak Arkani dulu. jadi apa yang ditegaskan oleh PB juga bahwa kita semua insya Allah tidak akan melupakan sejarah bahwa besarnya kita paling tidak juga dibesarkan oleh PGRI. Saya juga dari itu saya aktif di PGRI Pontianak di STKIP dan saya sampai katakanlah bisa menyelesaikan berbagai amanah ya tentu juga dengan PGRI untuk sampai besar apa pilihan dan segala macam terutama itu kan perjuangan PGRI. Kemudian kami ada merencanakan juga insya Allah rapat kerja konferensi kerja Provinsi Kalimantan Barat. Kemarin sudah kita juga ancang-ancang insya Allah akan laksanakan pada bulan Februari. Kita lagi-lagi menunggu ya pelaksanaan di konferensi kerja nasional. Menurut PGRI secara nasional itu menurunnya kepada pengurus besar, provinsi, PK bahkan sampai ke tingkat kecamatan, PC kan. Jadi katanya kalau tingkat nasional itu rencananya minggu ketiga Januari. Jadi kita bisa Februari. Dan kemarin juga hasil informasi dari teman-teman kalau kita minggu sebelum Februari itu sebelum apa namanya Cap Gome kalau kita laksanakan di Singkawang berarti segala sesuatunya relatif lumayan juga berkaitan dengan ya apa hotel. Karena kita putuskan kemarin kalau seandainya PD nanti Januari kita nanti laksanakan Februari akhir atau awal Maret. Nah, bersama dengan itu ya saya sudah menegaskan pada teman-teman setiap kegiatan PGRI yang momennya baik itu secara provinsi, kabupaten kota kalau dapat tetap kita melibatkan ya dinas provinsi dan dinas kabupaten kota. Kalau tingkat provinsi, dinas provinsi, kemudian kabupaten kota kita berharap kawan-kawan untuk melibatkan ya kepala dinas kabupaten kota ya syukur Pak Bupati atau Pak Gubernur bisa hadir. Nah, oleh sebab itu kami mohon nanti sekaligus walaupun belum ada di dalam ya, informasi tapi itu ancang-ancang saja kami berharap Pak Sudin bisa hadir juga. Karena yang kita undang nanti seluruh kabupaten kota, PK-nya, sekretaris, ya, beberapa di antaranya yang juga khususnya untuk di tingkat khususnya di tingkat ya, provinsi ini karena tingkat provinsi yang berkaitan dengan SMTA sederajat itu kan kewenangannya provinsi. Jadi kalau kita sering komunikasi paling tidak juga kita mendapat berbagai masukan dan memperkuat kita sehingga kita berupaya semaksimal bagaimana sinergisitas ya kebenaran itu kita bangun ya tentu saya selalu katakan pada ya kawan-kawan di PGRI dan kemudian pemerintah daerah jangan khawatir dengan PGRI. PGRI tidak akan pernah berpikir untuk menjadi oposisi. Tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan PGRI adalah bagian dari upaya kita bersama-sama memikirkan bangsa ini. Ya, secara pribadi barangkali kita tidak perlu mengambil sesuatu yang emosional, tapi itu adalah bagian dari organisasi dan kelembagaan. Itu yang harus dibangun. Saya kalau secara pribadi ya banyak hal yang memang yang membuat mungkin kawan-kawan yang di ya, struktural ya merasa gimana. Jadi saya kira mungkin Pak Sudin ya sudah tidak sedikit memahami terutama di kecamatan ya. Kita selalu bersuara banyak hal yang masalah. Makanya ingat saya zamannya Pak Nuh dulu jadi menteri. Kalau bicara tentang masalah, jadi pendidikan itu gudangnya masalah. Jadi jangan kira masalah itu hanya di lapangan, tapi di gudangnya itu ada di Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi sebab itu ya kita sama-sama berupaya bersama-sama untuk membangun sinergisitas. Insya Allah begini tetap membantu, tetap berupaya sepanjang yang kita sama-sama saling memahami. Bagaimana saya katakan juga pada teman-teman semua pengurus PGRI itu tujuan utama didirikan dibentuk PGRI adalah organisasi perjuangan. Berpikir yang dikatakan organisasi perjuangan adalah terus menerus menyuarakan. Itu kita pintu kita hanya menyuarakan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang justru di luar ya kita menyuarakan, mengkritisi itu menyuarakan, ya kan? Menyampaikan aspirasi itu menyuarakan, sampai kepada titik jenuh lah. Kalau orang istilah saya tuh titik jenuh orang mendengarkan itu memang harus itu gitu kan? Yang harus kita suarakan. Jadi artinya ya kita selalu terus menerus menyampaikan itu. Ya artinya
apa yang disampaikan oleh teman-teman, karena saya katakan tadi permasalahan dunia pendidikan sangat luar biasa, kompleksitasnya luar biasa, dan saya juga selalu stressing bahwa jumlah pegawai yang terbanyak adalah guru. Sehingga dianggap kalau guru di katakanlah diparsialkan, nanti kan justru malah tidak bagus. Itu terus menerus kita bangun. Nah, jadi itu maka kami berharap nanti Pak Sugeng bisa berupaya jauh-jauh hari nanti Pak Suhed, jauh-jauh hari kita mungkin sebulan sebelum kalau ada positif Komkernas itu dilaksanakan, kemudian kita tetapkan di Singkawang itu, karena itu juga keputusan rapat kerja kemarin kita. Rapat kerja kita dengan kawan-kawan setelah ada rapat kemarin kita ada rapat kerja dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 kemarin itu kita di juga. Jadi salah satu poinnya bahwa kita akan melaksanakan ya konferensi kerja provinsi. Awalnya kita tadi Februari, tapi ternyata Pak Zuhair waktu kegiatan di Jakarta di Surabaya kemarin bahwa PB sudah memberi sinyal kemungkinan besar akhir Januari atau awal Februari itu di tingkat nasional, apakah nanti di Surabaya lagi atau di Jogja. Setelah itu baru kita laksanakan. Jadi saya minta nanti Pak Suhair adalah meminta Pak Suhair bisa hadir, ya. Tapi jauh-jauh hari Pak Suhair informasikan yang ke sebulan beliau udah bisa menjadwalkan bisa hadir. Ya, kalau Singkawang kan bisa kali-kali pergi ya habis acara pulang, yang penting menampung. Itu yang pertama yang barangkali yang perlu kita sampaikan. Kemudian berikutnya Pak Sugeng tadi saya katakan masukan dari daerah. Saya kemarin kebetulan di Sikado, kemudian di Wabi, termasuk kota Pontianak. Ya saya hanya bisa menghadiri 3 sebenarnya. 3 termasuk Sambas, tapi Sambas bukan kegiatan kemarin Sambas itu kegiatan seminar. Jadi yang lain kita lagi ya. Jadi kawan-kawan. Jadi pada dasarnya ya informasi dari kawan-kawan dari daerah itu hampir mirip lah. Ya, salah satu di antaranya Pak Sugeng juga menjadi pemikiran kita terutama di dinas provinsi. Ini kan sudah memasuki atau menjelang penerimaan P3K tahap 2. Sudah ya? Sudah. Jadi tahap 2 ya kita juga baru dapat masukan dari kawan-kawan. Ternyata khusus untuk di sekolah, tanda petik sekolah PGRI lah yang SMTA nya, mungkin juga di sekolah lain yang selain PGRI, mereka kan rata-rata juga mengikuti P3K. Ternyata kan formasi P3K itu rata-rata kan di negeri, tidak ada di swasta kan? Tidak ada di swasta. Jadi yang diinginkan atau yang diharapkan kawan-kawan memang mereka tidak milih itu. Contoh di Melawi itu Elak Hilir itu ada 8 orang dari 21 guru yang mengikuti, berarti hampir separuh dan yang mengikuti P3K tahap 2 ini. Semuanya hanya satu saja yang tidak salah yang ngambil kuota, itu pun bukan di Elak Hilir, itu di Tanah Pinoh Barat. Ya, jadi artinya cukup jauh itu. Jadi di SMA situ. Jadi tidak ada. Jadi yang jadi mereka pikirkan itu seandainya kami ini lulus semua Pak PGRI kita tak ada lagi dulu. Jadi artinya kalaupun tidak ditempatkan barangkali di PGRI-nya sekolah PGRI paling tidak kalau mereka masih satu wilayah mungkin. Karena ada yang saya dengar ada yang di daerah Sungai Ayat ya, padahal orang Malawi kan. Jadi tapi lah mungkin karena kesempatan tadi mereka buka, pokoknya yang penting bisa masuk lah ya. Kalau enggak gitu kan mereka tidak bisa punya kesempatan. Jadi intinya saya kira perlu juga dipikirkan juga karena bagaimana kalau di tingkat SMTA kan kewenangannya ada di provinsi, paling tidak gimana caranya ya kalau seandainya masih bisa diupayakan minimal mereka di satu tempat itu terutama mungkin kecamatan yang bersangkutan, kemungkinan besar mereka masih bisa mengelola lembaga swasta kita. Apalagi yang ikut juga itu rata-rata yang agak senior, yang sudah punya yang sedang. Kalau yang muda-muda ya jangankan maaf saja mungkin jadi kepala sekolah itu kan, mungkin jadi gurunya masih perlu mereka bimbing segala macam. Jadi sekira itu yang barangkali bisa paling tidak lagi jadikan masukan kita dari PGRI. Kemudian yang berikutnya Pak Sugeng yang mungkin
sering janjian pada kawan-kawan tingkat SMTA, Pak, kami ini kadang-kadang juga agak bingung gimana cara kami ini menentukan iuran. Jadi iuran itu kan ya pada dasarnya ya jelas bahwa mereka yang ada di kabupaten kota pada dasarnya mereka itu kan anggota PGRI PK yang bersangkutan. Nah, karena provinsi itu sendiri tidak punya, kalau provinsi itu tidak punya anggota. Yang punya anggota sebenarnya adalah ya kabupaten kota dan PC. Yang paling ujung tombak lagi adalah di PC kan. Jadi mereka tetap menyesuaikan dengan PK. Jadi kita di Kalimantan Barat ini Pak Sugeng bervariasi ya besarannya iuran itu. Ya mulai dari kita sudah sepakati waktu itu di rapat kerja kita waktu periode pertama saya sudah kita sepakati kalau PGRI ini mau bisa bergerak tidak bisa kita hanya ngepas di sesuai dengan ADART. Kalau dulu kan 4.000 Pak Sugeng, sekarang mulai tahun 2020 itu di ADART kan 6.000. Saya katakan kalau kita bertahan di 6.000 berarti hampir-hampir kegiatan dan aktivitas PGRI di tingkat manapun itu tidak akan bisa berhasil, tidak bisa bergerak. Makanya kita di provinsi mengatakan ya minimal kalau mau bergerak itu di atas 10.000. Karena di dalam ADART kan minimal 6.000. Jadi kan boleh di atas itu kan. Jadi 10.000 termasuk kota Pontianak ini 10.000 sampai hari ini. Kemudian yang Mempawah itu nggak salah 10.000 tadi 15.000. Ya, pokoknya ada yang sampai 20.000 paling tinggi ya 20.000 kalau per bulan ya. Jadi per bulan ya. Jadi sesuai dengan itu. Jadi mereka pun kawan-kawan tingkat SMTA pun ya berupaya bagaimana ya bisa membayar iuran itulah. Cuman ada yang masih kebingungan sebenarnya. Saya katakan kenapa harus bingung-bingung? Artinya tergantung juga kita berharap kawan-kawan ketua PK-nya harus proaktif menyampaikan kepada kawan-kawan kepala sekolah SMTA. Cuma lagi-lagi ya kalau tingkat SD kan ada yang sudah langsung koordinir dengan itu ya oleh dinas ya lewat ya Bang Kapar kan. Nah, tapi paling tidak gini Pak Sugeng, harapan kita mudah-mudahan dinas provinsi bisa semacam membuat edaran juga lah. Nah, jadi kepada kepala sekolah karena ada bagi bapak ibu kepala sekolah. Karena ada juga maaf saja mereka yang masih all out di PGRI, tapi ada juga saya dengar itu di lapangan tuh ada yang merasa mungkin sudah tidak gimana dengan PGRI sehingga mereka coba mencari wadah baru ya seperti IGI. Sebenarnya kita sering mengingatkan kawan-kawan kalau kita berpecah belah di dalam berjuang ini ya tentu tidak akan maksimal perjuangan kita. Tapi lagi-lagi ini kan tidak bisa kita pungkiri ya. Karena hampir rata-rata juga saya dengar di daerah itu teman-teman yang katakanlah PIG itu adalah mereka-mereka yang tanda petik agak kecewa dengan kepengurusan yang ada. Ya seharusnya kan lebih baik mereka ikut memberikan masukan segala macam daripada mendiri rumah baru. Ya. Kalau kawin baru tidak masalah. Tapi kalau begini kan tidak perlu rumah baru kan lebih ribet kan gitu. Jadi anggota baru. jadi intinya ya tapi itu manusia kan. Jadi intinya Pak Sugeng kita berharap ya mudah-mudahan bisa ya semacam ya himbauan saja lah. Provinsi ya syukur-syukur gimana cara cari solusinya untuk mereka bisa bayar kompak. Ya, saya catatnya memang di tingkat kepala sekolah aja cukup sebenarnya. Ya, jadi disesuaikan pembayaran itu disesuaikan dengan besaran yang ada ditetapkan oleh PK masing-masing. Ya jangan mereka kenapa kok Pontianak 10.000 kok sini 15.000 karena di sana ada kesepakatan itu kan sesuai dengan konferensi kerja kan. Ya sekira itu barangkali perlu menjadi kebersamaan kita termasuk ini Pak Sugeng ya. Jadi mungkin dua tuh yang bisa diedaran. Satu masalah batik PGRI ini. Ya, ada juga kawan-kawan PGRI yang bingung, kami mau pakai yang kayak jam kapan? Nah, lagi-lagi sama juga disesuaikan dengan kebijakan yang teman-teman di kabupaten kota. Jadi kalau kabupaten kota, katakanlah kota Pontianak ini kan hari Kamis. Nah, kawan-kawan SMTA ya menyesuaikan hari Kamis, gitu kan? Ya, karena ini juga barangkali batik ini ya, dianggap simpel, tidak juga. Tapi ini adalah
kebanggaan kita juga lah ya kan, komitmen kita dilihat dari tampilan lahiriahnya udah ada kebersamaan, apalagi di dalamnya harapannya seperti itu. Jadi ya kita minta juga bisa dibuat edaran seperti itu bersama tadi dengan iuran ya, bahwa untuk penggunaan batik PGRI ya disesuaikan dengan perda masing-masing kabupaten kota atau pakai surat edaran kabupaten kota. Karena ada yang sudah ada perdanya, ada yang baru surat edaran dari kabupaten kota ya. Nah, kemarin kita juga mendapat masukan informasi khusus di Mempawah itu mereka kan lagi agak kebingungan gitu kan. Nah, kalau dulu dari waktu Pak Urian Orsan tidak ada masalah, tapi begitu ke istrinya ini sekarang kok ada masalah. Termasuk apalagi ketua PGRI kita sana kan perempuan. Nah, ujung-ujungnya kan sepertinya tidak bisa berbuat Bu Ano itu. Bu Melu itu nggak salah guru SMK. SMK Kan? Nah, jadi nampaknya banyak juga teman-teman itu gimana Pak, kami ini kayaknya di bulan-bulanan juga oleh oleh Bu Bupati ini masalah penggunaan batik PGRI. Ya, baik satu kabupaten kota yang agak nyeleneh itu tidak merespon tentang penggunaan batik PGRI kan sementara ini, tapi mereka tetap pakai Pak. Jadi artinya walaupun mungkin tidak ada hitam di atas putih dari bupatinya, tapi ya mereka tetap komitmen, gitu kan? Nah, jadi memang penggunaan batik Bupati ini Pak, itu kabupaten seluruh Kalimantan Barat, itu kita sudah berharap ya kabupaten kota ya setiap minggu satu hari. Ya, jadi seminggu. Kemudian ada juga yang menginstruksikan setiap tanggal 25. Tapi kalau untuk khusus Kalimantan Barat itu setiap minggu satu hari. Ada yang kayak Kubu Raya itu tidak salah mereka Sabtu. Karena mereka kan masuk Sabtu ya. Kalau kota Pontianak itu kan hari Kamis kan. Kemudian yang lain. Saya kira sudah cukup ya, Pak. 14 kabupaten kota memang yang menjadi masalah sedikit itu adalah ya Mempawah. Ya kemarin ya Singkawang juga saya dengar, tapi setelah saya komunikasi dengan Bu Wali itu kita sudah ada kan Pak, dibilang nanyakan kepala dinas nih Pak Asmadi ya, komunikasi alumni kita ya. Ya betul Pak, ada kita punya. Tapi kok informasi ke kita juga ada kesannya gimana? Tapi Insya Allah ini kan Bu itu Erlina itu maunya batik khas Mempawah gitu kan? kali lah. Ya itu kan bisa, kita kan satu minggu kan 2 kali pakai batik. Mungkin satu PGRI, satunya khas Mempawah kan bisa gitu Pak. Bisa nanti kita komunikasi. Jadi itu Pak yang paling urgent saya kira yang penting. Kemudian yang lain-lain ya tinggalan ya. Apalagi yang lain-lainnya? Oh ya, laporan AGN sekali lagi ini sudah kita lakukan. Jadi terima kasih ya, kami tetap mensupport Pak. Ya sebenarnya Insya Allah kalau tidak ada masalah juga kemarin waktu di Merawi kita ada komunikasi dengan Pak Bupatinya Insya Allah tahun 2022 kalau kondisinya sudah relatif ya tidak ada masalah ya Merawi siap menjadi tuan rumah untuk PGRI dan AGN. Nah, biasanya kalau udah ada acara di AGN itu kita tidak lagi laksanakan di tingkat provinsi kegiatannya kata nanti di sini Pontianak, tapi kita arah ke sana. Nah, juga barangkali Pak Sugeng ya, barangkali kita sama-sama terus terang saja memang kondisi pandemi ini berdampak kepada semuanya termasuk kaitannya dengan masalah biaya kan. Kalau dulu kan masih zaman Pak Adi masih bisa support kita, terutama ya untuk hadiah-hadiah itu kan di backup oleh dinas provinsi. Jadi luar biasa. Nah, jadi kegiatan-kegiatan khusus untuk hadiah itu ya dari dinas provinsi. Jadi kita hanya menyiapkan kepanitiaan. Ya Insya Allah mudah-mudahan ini bisa. Oh ya, waktu kita audiensi dengan Pak jadi kita menyampaikan memang sebenarnya PGRI di mana tempat itu termasuk di tingkat provinsi bahkan tingkat PB sekarang ya tidak akan pernah bisa bergerak secara lebih lebih baik ketika tidak ada sentuhan juga dari pemerintah. PB itu bisa membangun gedung PB itu karena ada support dari presiden dari Pak Yusuf Kala zamannya Pak SBY, bahkan gedung PGRI sendiri kan zamannya Pak Harto kan tangan. Jadi artinya kalau tidak disupport oleh pemerintah daerah memang agak bisa sih kita bergerak. Terus terang saja kalau kita mau ngotot-ngototan ya nah apa lebih baik kita
ya kan sesuai dengan sifatnya tadi azas independensi ya segera. Tapi kan tidak bisa juga terlepas seperti itu. Jadi kita sudah sampaikan Pak Sutaridi masalah ya kita perlu ke depan sama-sama gimana untuk membangun studi di tingkat provinsi. Jadi tentunya ya gimana caranya ya kita di PGRI juga akan berupaya. Tapi yang jelas Pak Suking kita tidak usah cari di mana-mana ya. Saya kira di lokasi IKIP aja di Jalan Ilham itu sudah luar biasa sebenarnya. Jadi artinya kan daripada kita seperti di Semarang itu kan di komplek ya IKIP Universitas PGRI itu gedung PGRI itu ada ruangan aula segala macam tempat pertemuan. Jadi bisa saja nanti kita arahnya di apa namanya di Jalan Ilham kan ada 2 hektar itu kan. Saya kira itu karena memang di situ sudah apa namanya dulu zaman sesepuh kita itu kan dihibahkan. Tapi bukan hibah. Masukannya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari PGRI, jadi yang pertama mungkin masalah rapat kerja yang mudah-mudahan di Kalang ya nanti bulan Maret saya ya bisa hadir kalau masih di sini gitu kan. Karena saya itu terus terang jadi udah dicopit Pak, udah dicopit artinya udah dites gitu ya, udah dites tinggal kemana pun istilahnya udah boleh gitu dipindah gitu. Nah, itu jadi ada 13 kepala ke OPD kemarin, ada 9 kepala dinas, ada 4 biro itu sudah dicopit tanggal berapa ya, 1 Oktober kayak. 1 Oktober, jadi sewaktu-waktu ya bisa pindah gitu. Karena kalau Pak Herman dulu saya ingat benar dicopit tanggal 28 April, 28 Juni dilantik, 29 Juni saya jadi PLT-nya gitu. Jadi intinya ya tapi tidak apa-apa, saya tetap harus bekerja, berkarya. Nah, itu terus yang kedua masalah tes ya P3K tahap kedua ini sebenarnya memang kita itu sudah melaporkan ya ke pemerintah pusat memang ya tadi karena P3K ini memang untuk negeri kayak penerimaan CPNS lah, cuma ini namanya aja P3K gitu kan, memang untuk sekolah negeri. Dan sebenarnya itu yang diperlukan kan 3.000 guru, nah, tahun ini baru 1.000. Nah, mungkin formasinya itu karena tidak dibuka sama-sama, kawan-kawan tidak sabar Pak, jadinya kawan-kawan daftar ke daerah-daerah lain, takutnya tidak ada kesempatan. Sebenarnya tahun depan pun ada lagi gitu kan, tahun 2002 itu. Nah, mungkin pas di sekolah dia nanti gitu, karena memang bergilir kan, karena tidak dipenuhi dalam 1 tahun gitu. Jadi itulah akibatnya, akhirnya memang banyak itu yang terjadi keluhan, kayak di SMA 2 kemarin, yang udah lulus 4 Pak, keluar semua di SMA 2 tidak ada formasi, mungkin tahun depan atau tahun ketiga itu. Jadi karena kita ini kan bergelombang pengangkatannya itu. Jadi itu kalau untuk ya yang mungkin di sekolah-sekolah ya di PGRI mungkin nanti bisa sama-sama kita bekerja sama dengan kawan-kawan di SMA atau SMK yang terdekat. Jadi komunikasikanlah intinya gitu kan, ya kita sama-sama ya mencerdaskan anak-anak membangun ini kan ya perlu kebersamaan, tak bisa kita jalan sendiri gitu. Intinya ya kami mendukung. Terus yang ketiga masalah iuran PGRI itu kami sudah sampaikan di forum-forum kepala sekolah, itu kami sampaikan. Nah, nanti kami info lagi kalau tidak salah Januari itu khusus kepala SMK ya di Sanggau nanti akan raker juga. Kalau SMA tidak salah udah. Jadi intinya ya tadi iurannya lewat pengurus cabang masing-masing di kecamatan gitu kan, karena kalau tidak salah kalau di timur itu mungkin SMA 6 kali ya kepalanya Pak Deden ya, ketuanya itu juga aktif juga kemarin mengadakan seminar juga itu. Terus itu yang masalah iuran kami siap lah, nanti kami sampaikan himbauan kepada kawan-kawan kepala sekolah untuk mendukung ya PGRI, terus termasuk pakaian ya batik PGRI itu supaya dipakai 1 minggu
sekali atau mungkin ya terserah lah, nanti ini ada pengaturannya. Kalau ada daerah yang wajibkan pakai batik kabupaten kota ya diatur lah gitu, karena kalau aturan pemerintah ini kan 2 kali pakai batik, Kamis dan Jumat gitu, yang 5 hari kerja. Tadi Ibu Raya hari Sabtu, nah, itu kan janjinya ada itu. Jadi ya kami siap lah untuk memfasilitasi. Terus yang berikutnya masalah gedung, ya mungkin kalau memang mau dibangun mungkin buat proposal termasuk kendaraan dinas, karena dulu itu kalau tidak salah Pramuka pun pernah dibantu juga, mobilnya itu ada gitu. Dan cobalah dibuat suratnya, nanti kita komunikasikan, karena gini, mobil ini kami rencananya Pajero ini kami balikan gitu. Kalau memang bisa nanti dipakai untuk PGRI kan bisa gitu kan. Nah itu masih layak lah. Cuma memang kelemahannya mobil solar ini kalau di daerah kadang-kadang payah. Nah, kalau kita ini maunya dari mobil bensin kali ya. Kalau solar pernah Pak, saya berangkat ke Sambas MKKS kemarin. Dari solar tidak ada, saya naik taksi Pak balik dari Sambas. Tidak ada sekolah. Itu, silakan sambil di samping kuenya. Saya kebetulan saya lagi puasa. Dulu puasa. Ya, lagi puasa. Nah, itu. Sama Pak juga puasa Ya, ya. silakan. Ya, jadi itu untuk kendaraan dan itu cobalah dibuat proposalnya. Terus kalau untuk TPP ya itu kemarin itu Pak Darmawan katanya nyampaikan kalau tidak salah tahun depan kan naik 250 katanya, yang 250 itu jadi 500 katanya. Tapi tidak tahu nih, udah jadi enggak nih. Coba saya suruh panggil nah, lulus itu ada enggak keluar kemarin, tapi udah agak reda lah karena sekarang afirmasinya tertinggi lah. Afirmasinya udah dipermudah lah istilahnya. Jadi yang lulus pun agak lumayan lah gitu kan. Ada begini Pak, jadi ada misalkan mereka yang lulus di sekolah tapi bukan sekolah induk, tapi mereka statusnya itu lulus tapi tidak mengisi formasi, jadi mereka harus mengisi tahap 2. Karena kan tahap 1 itu kan sebenarnya kan hanya untuk sekolah, pendaftar ke sekolah induk aja. Iya iya. Oh, ada juga ya yang gitu. Ada. Tapi dia tes lagi di kedua enggak? Tes lagi di kedua, ini ikut lagi dia. Ada juga yang begitu. Ini juga artinya yang kalau itu tadi kalau yang teman-teman yang nggak ada formasi di artinya dia bisa saya guru SD 1 di tahap 1 ini saya bukan nggak ada formasi di SD 1 tapi ada di SD 2. Sementara di SD 2 itu ada Guru juga di situ. Nah jadi saya lulus di situ, tapi karena saya bukan home base di situ jadi statusnya itu tidak mengisi formasi. Tapi lulus Tapi harus ikut yang kedua lagi. Nah, jadi ada kesannya itu memang kalau yang pertama itu mungkin nggak tahu apa sistem soalnya memang di format seperti itu. Jadi kalau untuk tahap 1 ini memang khusus untuk guru honor sesuai dengan home base sekolah. Nah yang kedua baru itu bebas sesuai mengisi formasi yang belum terisi. Makanya seperti itu. ya. Tapi kalau yang kedua ini sih belum ada keluhan sih belum. Tapi ada juga kemarin itu gini, dia tuh nilainya tinggi tapi dinyatakan tidak lulus. Masih keluar. Kalau orang tadi bilang PGRI itu orang minta itu kerja, itu mending balik ke dengar. Dia bukan guru kali Pak Kloso. Awak tak guru, kalau aku beda. Kalau saya bukan guru tapi ngurusin guru kan. Nah, jadi aromanya tetap memperjuangkan. Harusnya dia boleh paham kalau tak guru ya. Kalau guru harus tahu tata guru. Harus keberpihakan. Jadi kalau guru tuh Pak dapat tunjangan 300-200 itu dibelikannya lah barang-barang yang sangat berharga. Kadang-kadang guru Betul. ngimat-ngimat itu. Yang penting jangan sampai ada kesan Mbak, seolah-olah guru ini sejahtera dengan TPG itu. Memang oke, kita berpikir, tapi kan kondisi lapangan tidak seperti itu kan. Masih banyak guru yang kembang-kempis juga bayar kredit gitu. Nah itu yang makanya kita tuntut TPG itu juga tiap bulan tuh supaya kelihatan gitu kan. Kan ada orang kalau 3 bulan sekali kan dapat nabung. Kalau memang nabung, kalau pada utang tempat si Aceng ini ada banyak kan gitu. Kadang-kadang belum lagi ada orang pada nampak TPG ini pun bingung kayak gitu. Memang Pak kalau kita lihat di lapangan begitu adanya tambahan penghasilan ini otomatis biasanya tambahan
pinjaman bank Betul. kabar juga naik. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Jadi memang kadang-kadang ya teman-teman guru pun juga tidak berpikir secara realistis ya. Pendapatan kita ini kan misalnya naik 1 bulan pokok gaji, harusnya yang untuk ambil kredit itu ya di bawah itulah. Ya. Itu namanya pola pikir dan budaya, Pak. Itu sesuai dengan pantun. Nanti kalau ada pola pikir budaya itu kadang-kadang Maksud susah ya. juga. Dia harusnya mengukur kan. Iya. Kalau saya kan berpikir gini, Pak. Kalau di gajinya TPG-nya dapat, kalau memang bisa usahakan ya tiap bulan sekali, atau katakanlah yang kondisi seperti ini, dia udah harus berpikir paling lambat 5 tahun itu utang udah habis. Jangan nak mikir utang Ya. lagi ya. Bagus cantik tuh. Iya. Ini enggak, begitu udah orang mikir. Abi bayar diutang di bank, yang besar gitu. Enggak akan pernah selesai. Kemarin tuh gini Pak, Semakin waktu kami besar sebagai pinjaman. adik, kan kami nanya, oke lah kalau misalnya kalau memang pemisahan guru itu hanya sertifikasi non sertifikasi, oke yang non sertifikasi ini yang belum dapat sertifikasi, ngapu tidak dimasukkan juga sama-sama dengan ASN yang dari kelas 1 sampai 17 tadi, itu kan juga menjadi pertanyaan. Itu BKD pun juga susah jelasinnya. Saya ngikut yang tukang ngitung nggak tadinya begitu. Jadi kami bingung juga. Nah, jadi oke lah kalau sertifikasi walaupun dari APBN, oke lah kita bisa. Tapi kalau guru-guru yang tidak sertifikasi ini Kasih level. nggak tidak masuk level juga kan, ini kan juga Level ASN. 17. Karena ini kan sudah masuk kategori sama-sama ASN gini Kalimantan Barat. Sedangkan KTU ini kan di sekolah itu kok masuk di kelas sekolah KTU itu kelas 16 sudah tuh. Enggak. KTU itu kelas 9 gitu ya. Kelas Maksudnya? 9 ke 8. KTU kelas 8. Berapa Pak? 8 Pak. 8 itu berarti itu 3,4 Pak. Kalau salah. 3,4 Nah, 3,4 itu kan. kurang lebih lah dengan sertifikasi. Ya. Dimasukkanlah ke level. Betul, Makanya saya bilang KTU itu Tamatannya SMA itu. diawasi betul kerjanya tuh. Iya. Harus cepat baliknya. Maka kemarin kami sampaikan, bolehlah guru ini masuk level terakhir, saya kami naik 1 juta lah kami nanti Karena kita ini ada pikirkan. kecenderungan dulu, ada kecenderungan juga Pak. Sekarang teman-teman yang tidak sertifikasi itu ada 2 kecenderungan. Tetap dia mau jadi guru atau dia mau lari ke struktural istilahnya. Ya, Nah, jadi artinya tidak salah kalau memang ada pemikiran tadi ya gimana dibuatkan level aja. Begitu dia jadi guru nanti atau sertifikasi keluar berarti keluar levelnya. Jadi level Cuma itu kalau tidak yang tidak permanen. linear sih memang kemungkinan seperti ada alih fungsi seperti itu Pak. Tapi kalau yang linear kan tidak mungkin Pak. Kadang-kadang kan itu kan ada aturan tidak bisa. Iya, iya. Kalau penerimaannya CPNS-nya sebagai tenaga pendidik atau udah linear, kenapa harus pindah ke ini kan aturannya tidak boleh. Kecuali memang politis kan bisa Jadi aja. kadang-kadang kan dia Tapi kalau yang tidak linear kebanyakan itu pada mutasi tuh Pak, menjadi KTU. Banyak itu yang udah. jadi ketentuan termasuk ketentuan ini Pak Sugeng kaitannya sertifikasi. Betul, memang ada ya ketentuan Itu. guru yang tidak sertifikasi tidak boleh naik pangkat. Ya ada, betul ketentuan itu. Itu lagi ramai. Itu jadi ramai di lapangan tuh. Belum baca. Ah. Jadi mereka yang belum sertifikasi Pak tidak bisa naik pangkat. Jadi kalau misalnya pengangkatan Sekarang jadi masalah bagaimana Mentok porsi- 3B gitu ya. Kita Terus kita ya. belum membaca ini Pak edaran dari Kemenpan tuh. Padahal kalau dalam edaran katanya enggak, belum ada. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang sudah coba-coba membuat ketentuan itu. Jadi guru-guru pada risau sekarang tuh. Mungkin itu di perdanya kabupaten kota Pak. Iya, Kalau itu ya. kita- Penafsiran dari Permen Nomor 18. Mana itu. Ah. Jadi memang tapi kita ini kan masih ramai kan di grassroots Pak. Jadi kami katanya kan kalau dulu bisa naik pangkat kalau kayak Pak tahun. Tidak apa kalau belum sertif kami tidak bisa naik pangkat. Paling mentok di 3B, tidak bisa ke 3C kan, tidak bisa ke 3B. Karena kan dulu kan pemahaman kita bahwa guru itu bisa naik pangkat, kalau misalnya yang kesulitan naik pangkat kan dari 3D ke 3A, 4A. atau ke 4A. Ya, Nah, itu kan harus Karena pakai KTI, Iya. kan kita bikinlah program KTI. Ya. Nah itu ternyata bukan hanya itu kendalanya sekarang yang ramai didiskusikan oleh teman-teman. Jadi permasalahannya itu tadi, mereka belum sertif nggak bisa dari 3B ke 3C itu nggak bisa. Nah sementara untuk jabatan kepala sekolah dan sebagainya kan harus 3C, 3D ke atas kan. Ya. Nah itu, kemarin kita sedang udah akan survei. Kalau kepala sekolah ya itu harus sertif. Nah itu harus punya sertifikat pendidik dia. Nah, ada kenaikan pangkat kan?
Nggak ada Untuk kepala sekolah, ya, Pak? untuk calon kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah itu sertifikat dia punya cakep. Itu. Iya. Tapi kalau naik pangkat nggak perlu kan? Kalau naik pangkat ini yang saya Iya, belum ini ya. itu Kalau tadi sampai ramai, tiga- Pak. Ini lagi sedang didiskusi, lagi ramai nih Pak, lagi didiskusikan oleh Ya kota. mungkin aturan baru ini Pak berkaitan yang dengan CPNS guru itu kan minimal sekarang harus mempunyai sertifikat pendidik yang pendidikan 1 Iya. tahun itu loh Pak. Betul. Nah, mungkin dengan berlakunya itu otomatis teman-teman guru yang pada waktu CPNS dulu belum punya sertifikasi dan sampai hari ini mungkin belum lulus ya Harus kemungkinannya ya setting kena itu ya. itu aturan Nah, itu. itu. Iya. Nah itu karena Pemberlakuannya kadang-kadang terlaluan. Iya. Ada. Seharusnya itu harus ada warning apa segala macam. Tidak bisa yang tua-tua di Itu lah Pak, saya kemarin kan sampai nelpon saya ke mana ke Malang, ke Profesor Winarno yang Iya. itu tuh. Mas, saya bilang, sampean ini berubah jadi Universitas Negeri Malang. Bedanya apa? Saya bilang, kalau saya hanya tambahnya ada ilmu murni katanya. Tapi kalau untuk jadi guru tetap mengambil yang keguruan katanya. Nah itu jadi benar sebenarnya kalau Bapak itu mempertahankan IKIP Pak. Bagus jadi pokoknya nyetak guru ya lah kita gitu Pak. Dan saya harapan saya itu kembali kayak dulu Pak. Guru itu kalau udah punya akta 4 enggak usah lah dan profesi guru lagi. Memang kita dicetak untuk jadi guru, bukan sarjana-sarjana lain. Misalnya dokter jadi profesi dokter, lalu kita guru disamakan pula ngambil profesi guru. Nah, itu. Padahal kita memang kalau sudah di IKIP, sudah di FKIP, ya memang jadi guru nanti harus ada akta 4. Sekarang akta 4-nya enggak ada lagi kan? Ada nggak? Enggak ada, akta 4 enggak ada lagi Nggak kan? ada. Harus ada PPG itu Pak, Jadi, sertifikasi kampus itu. pun dengan aturan yang baru, aturan tentang ijazah itu, kampus tidak boleh mengeluarkan akta 4. Nah, hanya keluar Jadi, ijazah aja Pak. Ijazah sama SKPI. Ah. Kalau misalkan kampus mengeluarkan akta 4 itu melanggar aturan. Karena yang boleh mengeluarkan akta 4 itu ketika ada program PPG. Nah itu. Maka sekarang perguruan tinggi swasta maupun negeri itu Nah, dituntut ini. untuk mengajukan Nah, sekarang pendirian PPG. saya minta ke Pak Prof nih, 1 nanti tahun itu ya? disuarakan Ya, 1 bahwa tahun kan? lembaga LPTK, 3 semester, Pak. Hah? 3 semester. itu LPTK 3 semester. 3 semester. Yang Berarti mencetak tak 1 tahun guru, setengah. 1 tahun setengah. harus sudah punya PPG. Begitu lulus ya pokoknya ditanya lah, kalau ini diwajibkan aja, jadi nggak susah-susah Pak, nanti sertifikasi lagi. Iya. Yang berminat jadi Otomatis. guru langsung Otomatis, dibuka ya. kesempatan Betul. PPG gitu aja, kecuali nggak minat jadi guru, Iya. itu aja. Karena kemarin kita IKIP Punya itu sertifikat undang-undang itu minta. Jadi begitu punya sertifikat Langsung itu bisa otomatis sertifikasi. dapat sertifikasi. tunjangan sertifikasi. Iya. Oktober betul kemarin itu. itu. Jadi penerimaan CPNS Iya. begitu dapat punya itu sertifikat Ini itu kan sudah proses. Udah. Iya. Nggak perlu lagi itu. Program Iya, studi yang nggak kita perlu usulkan lagi ada untuk program PPG sampai tahun- kemana-mana di tahun mereka 2021. kan Iya. sampai ke Jawa Ini verifikasinya PG-nya. di tahun 2022 kayaknya. Karena kan ini kita baru mengupload. Jadi kemarin itu kita diundang di Jakarta untuk mengikuti itu. Karena memang kita udah diwanti-wanti dari 2 tahun terakhir 2018 kita udah IKIP nggak pakai akta lagi Prof. 2018 nggak akta lagi kita. Kita langsung ke apa istilahnya SKPI. Jadi ijazah SKPI. Terus KPI itu apa? Nah, Surat pendamping ijazah. Oh, Nah, gitu. karena kan akta udah nggak boleh lagi gitu kan. Nah itu tadi. Nah, Surat keterangan pendamping jasa. ijazah. Jadi itu yang kita gunakan. Jadi mahasiswa kita itu kita arahkan memang untuk mengikuti PPG mandiri. Dan memang alhamdulillah ada beberapa yang nggak lolos. Hanya saja Oh, PPG boleh. Nanti mandiri ini jam kan habis. terbatas kotanya. Terbatas. Jam Terbatas Habis tidak ya. dibuka Jam umum habis secara juga. luas Iya. itu Pak. Itu tuh syaratnya harus ada NUPTK. Sementara syarat NUPTK itu di data Dia harus Politik ngajar dulu kan? ngajar dulu, Ngajar dulu. ngajar dulu Iya. minimal 5 tahun baru Iya. dapat. Biasanya aturannya kan begitu. Nah, itu baru bisa masuk ke format PPG. Nah, baru mereka bisa ngisi, barulah mereka dapat itu tadi. Iya, Ya. oke. Itu yang jadi kendala kita, Mas. Itu coba itu tolong Ya, ya. dipelajari dulu nanti sampaikan. Sekarang kalau profesi dokter belum kerja bisa dia ngambil profesi dokter ngapa lalu guru nggak ngajar dulu nggak bisa ngambil profesi guru kan gitu. Iya. Ini jadi guru ini kurangnya banyak. Kalau dokter itu mungkin ya boleh dikatakan kurang tapi tidak begitu inilah. Kalau guru ini kalau ada guru sampai Banyak ke emosian. Iya, iya. Ini Tapi banyak kita kemarin emosian, survei, Pak. Pak, di survei tentang kegiatan kita di tahun 2022. mulai tahun ini kan Kita booming bikin pensiun survei guru dengan nih. Iya, Pak. semacam Udah 2 tahun ini pendapat. terasa. Iya. Kalau Jadi 5 kurang tahun apa yang itu guru-guru di udah daerah, kayak PNS kalau sudah berarti sisa yang sekian persen. diperlukan di grassroots. Gantinya P3K itu. Kita Iya, tutup P3K. surveinya nanti tanggal 23. Nah, jadi survei itu nanti akan menentukan
program kita Nggak tahu di tahun kebijakan 2022 P3K masuk ini lagi. Kalau apakah misalnya nanti ada memang menyangkut semacam terkait dengan percobaan itu atau tadi kita akan melakukan itu. Kayak Hanya saja main-main kan kita kan P3K itu kan tidak ada pelatihan pensiun. pendampingan Ya. kenaikan pangkat Tidak ada itu kan pensiun kita kayak butuh nggak ada pensiun kayak Bu. apa Iya. Widya Suara Cuma ini kan atau sebetulnya apa istilahnya kurang Pak, bagus juga. tim penilai Tidak tim PAK. mengikat. Nah, tim PAK Benar. nah, ya kalau mungkin Akhirnya, kalau untuk SMA mungkin tim PAK kita bisa nanti motivasi kirim kerja surat ke juga provinsi tidak untuk begitu. pendampingan. Tapi untuk di kabupaten kan Kita kita harapkan juga Iya. perlu apa namanya untuk pendampingan juga. Nah, itu kira-kira karena PAK di kabupaten A, B, C dan D-nya ini beda-beda PAK-nya. Kemudian Bengkayang dengan Ketapang itu beda PAK-nya Pak. Anunya. Bahkan ada Untuk kenaikan pangkat. ada kecenderungan misalnya kayak Ketapang, kayak Utara itu lebih mudah naik pangkat dibandingkan dengan Bengkayang, dibandingkan dengan Kapuasulu Iya. untuk SD SMP-nya. Begitu. Nah, itu tadi. Maka kita ketika mau bikin kegiatan yang sejenis seperti itu, kita memang butuh semacam apa ya support juga sebenarnya dari provinsi, walaupun mungkin tidak secara vertikal ya. Nanti saya secara garis komando begitu, tapi paling tidak ada penguat gitu, Pak. Kalau untuk SMA mungkin kita langsung bisa dengan ini kan dengan Ya, tempatnya tempat provinsi. provinsi. Tapi untuk kabupaten ini kan kita harus dengan Lain-lain, lain-lain ya, gitu. modelnya ya. Nah, itu yang kemarin saya dari data awal ini, itu yang salah satu menjadi keluhan adalah ketika kenaikan pangkat. Nah itu kita survei mudah-mudahan itu, tapi ini masih di peringkat yang ketiga. Peringkat pertama tetap peningkatan kapasitas guru tetap kayaknya kalau untuk hasil isian angket teman-teman guru ini. Nah itu yang masuk yang poin yang ketiga. Nah ini yang apa namanya memang ke depan mungkin kami mohon izin Pak Kadis kalau misalkan nanti kita dengan terutama untuk anak yang di GTK-nya mungkin kami akan melakukan komunikasi lebih intensif terkait dengan program yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas guru terkait dengan baik itu tentang pendampingan kenaikan pangkat. Jadi pendampingan itu bukan berarti kita memberikan semacam bypass atau kemudahan, enggak, tapi kita memang mendampingi bagaimana mereka mengisi sesuai dengan prosedur, artinya pemenuhan secara SOP-nya harusnya A, B, C, dan E itu yang kita penuhi, bukan Ya. kita memberikan jalur khusus, tidak. Ya. Nah, karena kalau jalur khusus nanti beda lagi Pak, Iya. persepsinya kan. Ya. Jadi seolah-olah kita jadi calo kenaikan pangkat gitu nanti. Jadi coki. Ya, jadi mungkin itu Pak, Iya. untuk Iya. ke depannya. Kira ya. Jadi memang itulah kadang-kadang lain-lain sih kawan-kawan gurunya ada yang rajin, ada yang cuek dengan pangkatnya. Kadang jangan kena ngurus naik pangkat. Orang SK dia pembagian jamnya tak kemana-mana kan. Padahal SK panitia, SK anggota organisasi itu kan semua kalau dikumpulkan jadi nilai, jadi kredit poin. Kadang-kadang dia payah gitu Pak. Nah, itu yang- Oke, gimana Pak Kadis? Oke, Terima kasih siap. banyak Pak Ya. Sopir. Mudah-mudahan Oke. semua yang kita sampaikan paling tidak ya kita saling sharing Ya. yang disampaikan masalah kebahagiaan pendidikan tenaga kependidikan insya Allah kita sesuai juga. Ya, kalau saya memang selalu komitmen untuk Ya, ya, ya. menerus kita dan begitu juga tentang dunia pendidikan ini Pak. Jadi kita berupaya kita tetap bersuara Ya. karena keluhan-keluhan teman-teman guru dan kita juga kadang-kadang tidak juga satu pihak Ya. satu sisi bisa Ya. mengarahkan ke maaf saja pengambil kebijakan Ya. juga teman-teman guru juga kita ingatkan mereka tolong kalau tadi budaya juga harus dirubah segala macam jangan kita menuntut tapi Ya. kewajiban kita juga harus kita lakukan. Insya Allah kita akan berupaya secara apa namanya ya maksimal secara netral tapi tetap kita bicara Ya. tetap kita bicara mungkin itu ya Pak ya, Ya. jadi Ya. Pak Sugeng Oke. ini ada laporan Oke. kemarin teman-teman buat ini Ya. Ya. oke Pak, Yuk, Pak. foto-foto laporan HJN jadi kalau hari ini kalau memang bisa kita Lagi sini lagi. Saudara Saudara. ya apa namanya 1, 2, 2 3. Ya, atau 2. oke sip Oke, makasih Pak. Ya, Sukses. makasih. Ya, ya. Semoga tetap bertahan. Ya.